wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur monggo sareng-sareng senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia-Nya. Salah satunya adalah insya Allah nikmat iman, nggih Bu Bapak Ibu. Nggih Pak, tasik gadah nikmat iman? Alhamdulillah. Kalau tidak ada nikmat iman, saya yakin pilih ke pasar apa tuh Bu sebelah tadi yang saya lewat, Car Free Day. Pilih ke sana nggih Pak, nggih Pak. Tapi karena masih punya iman, datangnya ke Masjid Al-Manar. Iya, pilihnya yang pengajian. Nikmat yang pertama nikmat iman. Nikmat yang kedua insya Allah ibu-ibu semuanya memiliki nikmat Islam. Nggih. Alhamdulillah. Nikmat yang lain mungkin insya Allah ibu-ibu ini ada yang sehat-sehat semuanya. Ada yang sehat? Insya Allah sehat. Ya, sehat lahir, sehat batin. Insya Allah. Tapi nanti dicek ini. Insya Allah ini sehat batinnya atau enggak gitu ya. Karena kajian ini, pengajian kali ini temanya kok susah ini yang diberikan ke saya. Healing hati. Healing itu kan kayak biasa healing ke sana gitu ya. Ya, healing hati. Sholawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah ini kita semuanya adalah umat-umat yang akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Berarti kita semua insya Allah yang senantiasa mensuri toladani beliau di setiap hati kita, pikiran kita. Jangan-jangan pikirannya ke sana-sana gitu ya, hatinya juga ke sana-sana, dan terekspresikan di dalam perilaku sehari-hari kita. Insya Allah mengatakan Bu, kok orang semangat kabeh. Iya. Ya, insya Allah Bu. Insya Allah mengamalkan segala suri toladan Rasulullah. Salah satunya apa? Hari ini, pagi ini, ibu, bapak, anak-anakku sekalian, ini wajah-wajah cantik nih kayaknya nih, mau kerso rawuh wonten ngajeng Masjid Al-Manar. Untuk apa Bu Bapak? Menuntut ilmu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, tema kali ini yang diberikan kepada saya ini abstrak gitu ya. Tema yang abstrak. Tema yang abstrak itu apa ini? Judulnya katanya ini yang diberikan ke saya, healing hati, membangun ketenangan jiwa. Healing hati. Biasanya healing, ayo healing gitu ya. Nah, berarti ini ke Al-Manar tuh ayo healing gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kawula hormati. Ya. Ini anak-anak yang sana ini. Tak tanya. Ya. Yang noleh-noleh itu loh. Ya, yang noleh-noleh.
Mbak, jika hatimu bisa berbicara, ibu-ibu nanti ya tak tanya juga ini, iya apalagi bu pengurus ini, ya. Apa yang sampean akan katakan hari ini? Satu kata. Apa? Yang seru. Nanti sarapannya dapat 5 bungkus. Iya. Apa yang dikatakan? Jika hatimu bisa berbicara, apa yang akan dikatakan hari ini? Ayo serempak apa? Hah? Puas? Pulang? Hah? Uang. Oh, uang. Oke. Ini Pak, anak-anak pikirannya uang, hatinya uang, uang, uang. Ya, cek Pak, nih. Nah, di cross check nih yang anak-anak bilangnya uang. Saniki bapak-bapak riyen apa ibu-ibu riyen iki? Nah, yang ibu-ibu, apa yang ibu apa ya yang kalau hati ini bisa berbicara, apa yang ibu-ibu ini akan diungkapkan? Satu kata. Nah, ibu-ibu sehat, berbalik nggih Bu. Sana bilangnya uang, sini bilangnya sehat. Karena ini kelihatan di sini karena ibu-ibunya sepuh-sepuh gitu. Saya penting sehat. Nah, saat ini tak cek yang bapak-bapak, gitu. Nah, Pak, menawi hati raos panjenengan sedaya dipun tangleti, gitu ya. Bertanya dengan hati kita sendiri, nopo Pak? Yang akan diucapkan satu kata Pak. Napa Pak? Bahagia. Bahagia kok beda banget ya. Duit, sehat, bahagia. Hah? Oh, pulang bener saya berarti. Pulang toh, bener saya. Pulang dari pesantren. Astagfirullah. Ternyata ya begitu ya. Yang itu hati kita itu tercermin secara spontan loh ya. Biasanya berbicara hati itu secara spontan akan ini tuh spontan. Kalau ini refleks, katakan tanya refleks, itu isi hatinya dari kita. Kalau ibu-ibu sehat, ini yang difikirkan, yang ada di pikiran bapak ibu semuanya ini adalah saya sehat, sehat, sehat. Berarti sebenarnya hati kita ada kekhawatiran. Ini khawatir nggak bisa pulang ini. Bang Thoyib itu sudah pulang. Ya, itulah hati bapak ibu semuanya. Dan ternyata hati itu Bapak Ibu ini mempengaruhi, kayaknya hati itu tadi kan mempengaruhi pikiran kita. Itulah mbok gelisah itu anak-anak, karena pikirannya apa? Pikirannya pulang. Ya, hatinya itu mungkin sudah susek-sek gitu ya, tangannya sudah begini, ini sudah begini gitu tuh sudah nih. Lah ibu-ibu berbeda lagi nih. Gelisahnya, waduh kok boyokku wis rasane gitu. Ini duduk sebentar, nanti mudah-mudahan nanti nggak ada yang berdirinya gitu ya. Duduk sebentar, boyoke sampun panas. Lah ini kalau bapak-bapak gitu, jangan-jangan ya, kok ora bahagia, cucuku kok adoh men gitu, ngoten nggih Pak? Nggih, wonten macam. Itulah hati menggambarkan. Makanya dari beberapa hasil penelitian yang sempat saya baca, salah satunya adalah hasil penelitiannya WHO ini mengatakan bahwa penelitian di 2022 mengatakan bahwa kebutuhan kesehatan mental saat ini, apalagi habis COVID, itu meningkat drastis. Tetapi layanan terkait dengan kesehatan mental itu masih terbatas.
Jadi kalau ini dipanjang-panjang gitu ya, hasil penelitian ini sakniki niku kathah tiyang boten sehat mental. Kathah tiyang kirang raos bahagia. Kenapa? Salah satunya mungkin sekarang orientasi material, sing hal-hal yang sifatnya materi itu lebih tinggi dibandingkan yang ukhrawi, dan keseimbangannya itu perlu dipertanyakan. Itu nomor satu, menjadi perenungan kita bersama. Apakah iya hati kita ini gitu ya, saat ini benar-benar kita tuh sehat mental nopo enggak sih gitu. Itu yang pertama. Bener nopo mboten mangke cek, dicek kepada diri kita sendiri. Itu hasil penelitian WHO 2022. Katanya orang-orang di dunia kalau WHO itu kesehatan mentalnya berarti menurun. Ada apa gerangan? Nanti dicek. Oke. Yang kedua adalah ini internasional juga. Mudah-mudahan tidak di Ponorogo, mengatakan nggih Bu? Nggih Pak? Nggih. Yang kedua, studi internasional juga adalah dari JAMA Pediatrics di 2024, berarti tahun kemarin, masih news, ya, masih hal yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mungkin satu jawaban dari WHO tadi, penggunaan media sosial yang berlebihan berhubungan dengan stres, dengan depresi, dengan gangguan tidur. Jadi kalau disambungkan hasil penelitiannya dari WHO 2002, mengapa banyak yang tidak sehat mental, itu karena salah satunya adalah penggunaan medsos. Nah, sekarang mungkin termasuk saya ini, kalau HP ketinggalan, ibu-ibu ya, di mana HP-nya ketinggalan? Sudah pusing 7 keliling. Bangun tidur yang dibuka HP. Berarti penggunaan medsos coba mungkin perlu dimeniti gitu nggih Pak? Bu, sekali-sekali dikasih menit begitu nggih Bu? Menitannya berapa menit saya menggunakan medsos? Dibandingkan saya ini sholatnya berapa menit gitu ya. Kemudian saya bekerja berapa menit, menggunakan medsosnya berapa menit. Ya, itu salah satu. Tapi kayaknya ada benernya juga. Jadi salah satunya adanya alkoholik medsos, alkoholik HP. Ini terjadi. Dan yang paling ngelus dodo Bapak Ibu, ini pada anak-anak generasi kita. Karena yang dilihat apa Bapak Ibu? Kalau kita mungkin bukan mengapologis kita Ibu, paling kita yang lihatnya ini tablet itu ada. Kalau saya tablet ini pagi-pagi buka sudah diskusinya panjang bahas apa, habis itu diskusinya panjang bahas apa, belum lagi nanti urusan kantor, urusan apa lagi gitu ya, urusan yang macam-macam. Paling buka medsos ini sampai sebentar-bentar, oh kemarin belum sempat, misalnya kayak GPM kemarin nggak ngikut, saya baru buka medsos. Tapi yang muda-muda ini, apalagi anak-anak usia sekolah menengah pertama, saat usia transisi, usia pubertas gitu ya. Ini kalau dalam psikologi perkembangan Bapak Ibu semuanya, usia anak-anak mungkin sekarang itu sudah bergeser ya. Anak SD itu sudah masuk pubertas. Itu mulai jatuh cinta, rasa ingin tahunya tinggi gitu. Dan anak-anak ini kalau dipenggak
itu akan mungkin tersinggung, ngurung diri di kamar sampai diketuk-ketuk gitu ya. Kita ngetuk-ngetuk tuh pintunya nggak dibuka-buka itu. Itu anak-anak kita. Dan apa yang ini? Sekarang hasil dari mungkin impact ya, akibat dari COVID-19 yang era-era itu anak-anak yang rebahan, coba sekolahnya pakai online semua saat itu. Akhirnya rebahan sudah biasa Pak, susah, jadi mager anak-anak itu. Ya, mager. Nah, ini yang kedua. Jadi banyak stres, banyak anak-anak depresi. Kalau di Jogja itu kalau naik ke Pakem itu ada rumah sakit jiwa, apalagi habis-habis pemilu itu penuh sampai kurang ruang rawatnya, karena menunjukkan saking banyaknya orang-orang stres ya. Kalau pil-pil itu kan biasanya kan enggak, yang jadi sama yang jadi kan banyak yang tidak jadi. Nah itu banyak yang stres. Itu yang pertama, kayaknya bener nggih Bu Pak nggih. Yang ketiga ini ternyata hasil survei dari Cikna ya di 2023 bahwa 50% masyarakat modern ini merasa kesepian. Meskipun terhubung dengan dunia global. Ada ini cerita Bapak Ibu, tapi menjadi pembelajaran bagi kita dan kita harus merenung gitu Bapak Ibu. Saya punya dosen dari UGM dan juga dulu beliau duta besar di fakultas kami. Mungkin mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Kita yang sepuh-sepuh yang usia ini sudah mulai berpikir, maka kemudian mungkin dari Aisyah itu mungkin daycare lansia ini perlu dipertimbangkan. Karena apa Bapak Ibu? Beliau rata-rata gitu ya, yang stres tadi yang hasil penelitian 58% itu salah satunya adalah akibat dari satu sisi bagus ekonominya. Akibat dari apa? Kedua anaknya itu dual karir. Meskipun bareng berada, kalau dulu itu kan anak itu diopeni, mengopeni bagaimana kepatuhan kepada orang tua. Itu kan salah satunya anak itu ngopeni orang tua. Sekarang sudah berubah Bapak Ibu, karena satu, bekerja pindah daerah. Sekarang kan sudah terjadi begitu. Yang kedua Bapak Ibu, bekerja selain pindah daerah apa Bapak Ibu? Dual karir. Dua-duanya berkarir. Istrinya berkarir, suami berkarir. Sudah tinggal ini, apa yang terjadi? Wah, dari sebenarnya beberapa dari guru-guru saya itu sampai meninggal 5 hari itu baru keconangan. Karena apa? Kurang bersosialisasi, tidak ada wadah lansianya mungkin, atau beliau tidak ikut kepada kegiatan-kegiatan lansia. Jadi biasanya Bapak ini ke masjid, kok nggak ke masjid sampai 3 hari yang prof yang satu fakultas itu dulu. Itu 3 hari Pak. Ini kasus-kasus yang yang kita yang kayak saya yang sudah 55 tahun sudah mulai berpikir juga begitu ya. Bagaimana saya hari tua saya? Ya, berarti harus berpikir. Nah, itu yang kedua. Jadi salah satunya ini yang sepuh-sepuh 50, mungkin bagian dari 58% ini kesepian. Tapi yang remaja-remaja itu juga kesepian meskipun pegangnya HP. Karena dunia HP meskipun sekarang katanya dunia maya itu nyata gitu ya, dunia nyata, tapi komunikasi itu berbeda antara kita berhadapan satu orang dengan orang yang lain.
Mungkin penuh kepalsuan kan juga yang ditulis apa, bagus, tapi sebenarnya realitanya tidak begitu. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu semuanya, dari hasil penelitian OECD 2024 bahwa sistem kerja hibrid itu ketemu sama tidak ketemu, menambah fleksibilitas namun juga memicu isolasi sosial. Jadi satu sisi itu ada isolasi sosial, makanya Bapak Ibu semuanya dengan setiap mungkin meskipun ketemu 1 minggu gitu. Kadang saya itu Bu sama tetangga rumah, sebelah rumah itu belum tentu 1 bulan ketemu. Karena sibuk sendiri-sendiri. Jadi sudah, kalau dulu ada budaya kolektivis gitu ya, ada budaya individualis itu terkenal milik Barat, itu sekarang sudah merambah ke Indonesia. Dan mungkin itu di Ponorogo juga. Ya. Oleh karena itu salah satu bagaimana solusi harus bisa menyentuh jiwa dari paling tidak 4 persoalan menikah adalah dengan menyentuh jiwanya yang harus dibahagiakan. Nah, oke. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang saya hormati, mengapa hati ini mudah lelah? Kira-kira nopo Bu? Kok susah banget gitu ya? Cepet capek gitu ya? Sini capek gitu. Sebenarnya kan fisik itu kalau ada ini satu teori, fisik itu sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi hati. Ya. Tapi kalau ini kok mengapa hati ini mudah lelah saat ini? Salah satunya saya melihat ada 4 hal. Yang pertama Bapak Ibu, karena beban hidup. Beban hidupnya karena apa? Dipengaruhi oleh ekspektasi sosial. Ekspektasi ini ku napa nggih Pak? Target, keinginan sosial. Jadi bukan disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi menjadi beban hidup. Mampunya kita belinya misalnya apa Bu? Makannya sayur bening, kok ini makannya lauknya sayur apa? Daging. Harusnya pengeluarannya cukup 50.000, ini pengeluarannya melebihi dari 50.000. Penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa. Karena apa? Kadang-kadang ini orang-orang Indonesia itu karena kalau di kami itu pekewuh. Pekewuh itu ada sisi bagus, ada sisi tidak bagusnya. Karena apa sebab pekewuh? Wah, kok kono apa sekarang saya nggak punya duit tapi mau nyumbang. Karena pekewuh itu sampai hutang-hutang. Ya gitu Pak? Ibu? Iya, sampai hutang-hutang. Akhirnya apa? Menjadi beban hidup. Nah, itu. Ini sama ini yang mahasiswa ini. Jangan-jangan ekspektasinya ke sosial. Ya. Yang kedua, ini jam pinten iki? Lah kok wis setengah jam. Ya. Berarti sampai jam 7 nggih, Pak? Jam 7. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan itu tidak adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tidak ada keseimbangan dunia dan akhirat. Kinten-kinten dicek masing-masing.
Sudah seimbangkah yang saya lakukan ini seimbang antara dunia dan akhirat? Cek 24 jam. Kapan berapa menit ibu bapak beribadah? Yo nggak bisa toh Bu Jasmini. Nek kon ibadah terus yo nggak bisa. Ada persoalan-persoalan dunia juga harus terpenuhi. Makanya sampai ada slogan kemudian, bekerja adalah ibadah. Sehingga apa yang kita lakukan mungkin itu sebagai pekerjaan, tetapi ada nilai ibadah. Sehingga antara dunia akhirat itu insya Allah bisa berimbang. Ibu, niki kalau Bapak Ibu datang ke sini itu dunia nopo akhirat? Tak takoni sing sebelah mriko. Ibu, Bapak, ibu-ibu ingkang wilayah niki timur nggih? Oh, selatan. Berarti kula bingung ten Ponorogo. Berarti harus datang lagi ke Ponorogo. Yang sebelah sana, Bu. Ya. Sudah seimbang dunia akhirat? Nggih, tapi nggih lirih. Ora semangat. Sampun seimbang, Bu? Dereng. Nggih. Saya pengen nih ngecek yang bapak-bapak, yang merasa bapak-bapak dicek, nggih. Bapak-bapak yang di sana, Pak, sampun seimbang dunia akhiratipun. Dicek ini yang ibu-ibu, yang merasa ibu-ibu nggih ya. Ya, Bu, sampun seimbang dunia akhiratipun. Baru sedikit. Oh, ya. Mbak. Ya, Mbak. Sudah seimbang dunia akhiratnya? Wong saya baru mikir ini loh Bu, saya jatuh cinta lagian ini loh Bu. Oh gitu jawabnya gitu ya. Kok ini nggak ada yang menjawab saya berupaya? Mestinya jawabnya saya berusaha, berupaya menyeimbangkan dunia akhirat saya. Kok sana nggak ada jawab, sini nggak ada jawabannya? Belum. Hidup niku Bapak Ibu proses semuanya berproses. Dan yang ngitung-ngitung dunia akhirat ini kan semuanya dilewati. Jadi setiap waktu, setiap saat kita upayakan untuk seimbang dunia akhirat. Nggih Bu? Nggih, sepakat Bu? Sepakat. Jadi insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya gitu ya terus istiqomah Bu, ibadahnya diperbaiki dengan kayak seperti ini Bu, kumpul seperti ini keselentik, mungkin mudah-mudahan gitu, ada yang kesinggung, diri saya juga tersinggung mungkin Bu, gitu. Tersinggung dalam pengertian bagus gitu. Waduh, kok saya ya semalam aja mau bangun berat gitu. Ya mau bangun berat, apalagi berat banget saya semalam tuh bangun. Wong jam berapa? 12:30 belum bisa tidur. Iya. Jam 12:30 belum bisa tidur. Waduh, padahal sudah terkuras gitu ya, ini secara fisik ini sudah harus tidur, tapi nggak bisa, berarti itu ada gangguan tidur, ada apa gitu, karena saya tidak bisa tidur dengan suara-suara yang gerebek gitu. Nggih Pak ngokoten, tapi ampun nyinggung ingkang lintu. Niku yang kedua. Ingkang nomor 3, mengapa hati kita mudah lelah, terlalu
banyak membandingkan diri. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Nggih, Bu? Waduh, panas ten. Aduh, tanggoku iki lho. Entuk apa ya? Kok ngeti-ngeti nggo sepeda Scoopy anyar. Ini sik mbak-mbake. Waduh. Kayak paling-paling yo, paling-paling bapake kae. Alah. Sebagai pejabat gitu ya. Alah paling dhek teko entuk anu iso apa, wah kelambine apik branded gitu ya. Itu dari walah paling itu ora halal kae, ora halal. Nggih Pak, ngoten. Kadang-kadang sering begitu. Lah kalau membandingkan diri hal yang baik-baik itu jos Pak. Kok ke masjid itu, kok itu sholatnya kita khusyuk ya, dikira gitu ya. Perlu ya Bu ya, begitu ya. Jadi membandingkan hal yang baik-baik. Tapi yang ini membandingkan diri itu biasanya yang hal-hal yang material. Bener napa mboten? Betul. Apalagi soal-soal yang kantor-kantor ini jabatan. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, mengapa hati kita mudah lelah? Karena kurang waktu merenungkan. Kurang, nek bahasa keren nih, kurang refleksi. Jadi setiap tahapan kehidupan tadi saya ngapa, kalau dalam apa mungkin konsepnya orang Barat ini ya, Frankl gitu, tentang meaning in life, bagaimana kita bisa mengambil makna hidup di dalam setiap langkah kehidupan, itu perlu adanya refleksi. Sehari tadi mungkin sebelum tidur direnungkan kebaikan apa saja yang saya bisa tadi lakukan, sudah seimbang dengan jangan-jangan keburukannya yang lebih banyak, sehingga hati gelisah. Jadi kurang merefleksi apa yang kita mungkin pikiran kita, rasa kita, perilaku kita kurang direfleksikan. Itu hati mudah lelah. Dan ini nek wis setengah pitu. Oke. Maka Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, bagaimana ini healing hati ini sangat penting untuk diri kita masing-masing. Gitu. Kadang-kadang healing hati. Ya. Jadi healing hati menika, ini bahasanya healing hati keren gitu ya. Ya, boten sekedar me time, tetapi nopo Bapak Ibu, spiritual recovery. Nopo artine? Pemulihan batin Bapak Ibu. Memulihkan batin menuju ketenangan, hati yang tenang, gitu nggih Bu? Nggih. Nah, di dalam Islam ini terkenal nih, biasanya disebut dengan tazkiyatun nafs. Jadi healing hati itu sama dengan tazkiyatun nafs. Apa itu? Penyucian diri, penyucian jiwa dari diri. Mungkin rasa jengkel, rasa kecewa, rasa gundah gulana. Nah, itu tazkiyatun nafs. Kalau meminjam istilah di tasawuf, biasanya ada tahapannya. Taholi, tahali, dan tajalli. Taholi itu adalah mengosongkan semua perilaku-perilaku buruk.
tahali diisi dengan perilaku-perilaku baik, maka akan mencapai puncak ketuhanan kita yang disebut dengan tajalli. Ini sederhananya mengkoten taholi, tahali, dan tajalli. Maka tadi terkait dengan healing hati ini di dalam surat Asy-Syam ayat 9 bisa digarisbawahi di situ bahwa beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Saged dipahami, Pak? Saged, Bu? Saged. Biasanya saya takutnya itu nek pengajian monologis gini nih, biasanya guru mantuk-mantuk ditakoni sampai ngomah, Pak, mau pengajiannya nopo, Pak? Bu, mau pengawasannya nopo? Seru, ramai, mau ki lho, lucu. Wah, nah iki sik payah. Intine mboten entuk. Nggih, Pak? Nggih. Tapi niki mboten nggih, Pak? Insyaallah, nggih. Nanti dosa berarti Bu Jasmine nek gur kajine gur. Entuk apa? Lucu. Wah, mau lho, ekspresif lho anune apa? Ustadahnya itu ekspresif gitu. Lah niku lak sik payah. Jadi intinya enggak. Nah, salah satunya kita ini kan ingin apa ya? Tadi berupaya untuk menyeimbangkan dunia akhirat. Niati dengan ibadah. Ya, insya Allah menjadi ibadah kita nggih Bapak Ibu. Tambah semangat. Nah, kemudian Bapak Ibu pertanyaannya. Ini tukul arwarna nih. Pertanyaannya gitu ya. Ya. Apa sekarang? Kan dalam hidup Bu Jasmine nggak mungkin loh Bu Jasmine. Orang tidak dalam masalah itu nggak mungkin. Mesti orang itu dalam masalah. Jadi yo kadang stres. Itu wajar. Tapi stres yang tidak kebablasan. Yo kadang yo sedih. Yo namanya hidup. Kita tahu senang, kita tahu rasa bahagia. Kalau pernah sedih, kalau sedih terus ya nggak pernah merasakan bahagia. Kita tahu bahagia kalau pernah merasakan suka. Apa duka, pernah merasakan kesedihan, baru saya merasakan suka itu seperti apa. Masalah. Nah, pertanyaannya kemudian, apa itu yang membuat seseorang itu tetap tenang meski dalam keadaan atau dalam kondisi diuji? Mungkin kan ini wang sinawang kata orang Jawa. Ngoten nggih Pak? Bu. Wang sinawang. Kok ketoke dhek iki seneng banget gitu. Kok aku ora yo? Si wang sinawang. Yang satunya memandang, waduh, itu loh Bapak ini ya, alhamdulillah ya. Kayaknya rumahnya gedong magrong-magrong. Mobile pitu. Ya, punya usaha, wah catering punya, ini punya. Wah, enak urip ke. Nek wong Jawa Timur enak tenan uripe. Ya, wong sinawang. Kok aku mung yo sepeda yo etek-etek gitu. Gitu kadang-kadang mengkoten nggih, Bu? Iya. Halo? Ya. Nah, ini tapi ibu-ibu semuanya apa ya, seorang itu bisa tenang, bahkan saya itu pernah apa ya, satu kantor saya itu Pak Dekan dulu waktu jadi dekan itu, kalau mungkin kadang-kadang jika kita yang mendapat ujian itu kita tidak sanggup, bagaimana baru bahagia karena jadi dekan. Dalam waktu setahun, Bapak Ibu, dalam waktu setahun, beliau kehilangan anak pertama. 1 bulan kemudian kehilangan anak kedua.
Kan satu sisi kan enak loh, jabat dapat jabatan, honore piro, yang dihitung kan begitu ya, tunjangannya berapa, nggak tahunya Allah menguji hal yang lain. Nah mungkin diri kita ada yang ujiannya sehat, kesehatan. Satu orang ada yang ujiannya ekonomi, mungkin sulit, lagi susah, apalagi saat ini gitu, daya beli masyarakat menurun, lagi diuji. Apa mungkin yang apa orang-orang yang sana kesana sini apa tidak menjadi ujian? Kayak saya ini ujian loh Bu, Sabtu Minggu lu nggak pernah di rumah, ujian loh Bu. Kemarin saya juga apa namanya ya jadi merenung gitu, merefleksi. Anak saya WA, ibu pulang kapan? Itu menusuk hati bagi saya Bu, karena minggu kemarin saya di mana, minggu kemarinnya saya di mana, minggu kemarin saya di mana lupa sampean, kemarinnya di Jambi, kayak saya di mana gitu. Besok ini mungkin ke Palangkaraya, besok lagi kemana lagi, jadwal sampai November itu penuh. Itu bagi saya itu tamparan Bapak Ibu. Jadi kayaknya melihat, wah Bu Jasmine ini kayak tetangga tuh seneng ya, bisa healing katanya, bisa anjang sana gratis malahan untuk duit katanya gitu. Tapi nggak taunya ya Bu, ada nggak bahagianya loh Bu. Jadi itu masalah bagi saya. Kapan menyempatkan waktu libur bersama keluarga? Di rumahnya sekejap, wong ya di Jogja gitu, tapi berangkat pagi 6:30 itu sudah berangkat. Pulang itu kalau ini nanti disambung AIC ya, kadang pulang sampai jam 8 malam. Habis sampai rumah itu kadang-kadang jam 7:30 itu sampai rumah, karena macet misalnya dari Tablek ke rumah itu macet, sampai rumah masih rapat lagi. Nanti rapat PPA, nanti rapat apa lagi, rapat ban PT, rapat apa lagi begitu. Jadi hampir setiap malam begitu. Itu menjadi problem. Saya juga ada masalah. Jadi bukan berarti saya ngomong begini, ini wah Bu Jasmine itu nggak ada masalah, enggak, sama dengan Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi wangsi nawa. Nah, pertanyaan kedua, apakah tenang itu artinya tidak punya masalah tadi? Atau gitu ya, cara kita di dalam mensikapi masalah. Ya mensikapinya pripun, kayak saya ya, gimana caranya ya, mungkin sekali harus teleponnya di keluarga gitu ya, di forum keluarga, jadi bisa dilihat anak, bisa dilihat bapaknya, bisa ini kan. Ya harus menyempatkan begitulah, gimana Bu? Dunianya begitu gitu. Nah mungkin Bapak Ibu juga sama gitu ya. Ini kok boyoke sudah ini ya, bagaimana Bapak Ibu itu mencikapi masalah? Bersahabat dengan, mungkin kalau rasa sakit, yang rasa sakit dengan kita. Oke. Kurang pirang menit? Nah, kok 10 menit meneh. Nah, maka di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ini saya ambil potongan ayatnya. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hati tidak tenang itu karena, apakah karena bebas dari masalah? Bukan menurut surat ini, melainkan ala bidzikrillahi tatmainul qulub, karena dekat dengan Allah di setiap keadaan. Nggih Bu, Pak, ngantuk Pak? Bu, ngantuk? Oh mboten, alhamdulillah. Mbak, halo. Nah, sekarang kan tadi baru problem-problemnya gitu. Mudah-mudahan 10 menit cukup. Nggih, baru problem-problem. Nah, saiki piye carane, ngoten nggih Pak? Piye carane? Dan kebetulan sebenarnya saya saat ini baru penelitian tentang bagaimana memaknai hidup.
memaknai hidup. Tapi penelitiannya mahasiswa, kebetulan mahasiswa pasca sarjana. Tapi paling tidak ada 4 jalan yang bisa kita 4 jalan healing hati, terutama dalam perspektif Islam. Yang pertama, Bapak Ibu, Mbak-mbak semuanya adalah tazkiyah, penyucian jiwa. Melalui apa Bapak Ibu tadi? Zikir dan introspeksi. Jadi banyak zikir, baik zikir lisanmu setiap sholat, setiap kapanpun bisa secara lisan. Dan memaknai zikir itu sehingga hati kita tenang. Yang kedua ini biar cepet-cepet ini, tafakur. Tadi merefleksikan makna di balik ujian. Maknanya apa ya? Kadang-kadang kita suudzon nggih Bu sama Allah. Kok Gusti Allah kok maringi ujian mekoten gitu. Tapi mungkin ada rahasia. Namanya saja rahasia, bisa diketahui setelahnya. Oh, Gusti Allah ngasih ujian mekoten niku, oh ternyata ada hikmah yang besar. Dengan tafakur, refleksi dari makna di balik ujian. Itu nomor kali. Nomor 3, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak semuanya, syukur. Bagaimana caranya? Mengubah luka menjadi pembelajaran. Luka yang ada, mungkin kecewa dengan orang, itu kan masalah macam-macam ya Bu ya. Karena setiap masalah kadang-kadang tidak hanya berkaitan dengan diri sendiri. Kadang mungkin apalagi kok orang ini menyakiti saya. Ini ibu-ibu syukur. Mengubah luka menjadi pelajaran. Oke Bu, siap? Siap Bu? Insya Allah Pak, siap? Siap. Ibu yang sana siap? Insya Allah. Yang keempat, Bapak Ibu semuanya, tawakal. Setelah zikir, berdoa, bertafakur dengan penuh rasa syukur, maka semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam biasanya orang Jawa itu mengatakan itu ya, ini bahasa Jawa, saya pernah penelitian juga tentang Jawa ini saya. Iling, sumeleh, narimo ing pandu. Ya. Tuh. Eling itu sadar akan Allah dalam setiap aktivitas. Sumeleh itu pasrah, tadi tawakal dengan penuh percaya dan menerima narimo dengan lapang, bukan menyerah. Ya, narimo itu bukan menyerah. Jadi sabar itu bukan pasrah gitu ya, sabar, tapi tidak ada usaha. Tapi insya Allah kalau diimbangi dengan dikir hati, dikir pikiran, itu hati apa yang kita lakukan nanti akan menjadi dituntun oleh Allah, insya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu, maka untuk praktek harian di dalam menenangkan hati, Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai hari-hari kita. Mungkin yang tadi malam bangun malam sudah diniati dengan niatan kebaikan kepada Allah, diniati untuk bidzikrillah, ya, dengan zikir, agar setiap langkah kita nanti mendapat bimbingan, mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga ini untuk praktek kita, Bapak Ibu, sholat tepat waktu. Sholat
tepat waktu. Kenapa Bapak Ibu harus sholat tepat waktu? Hidup ini Allah tuh sudah mengatur rahasianya, hasil penelitian nih Pak. Dan yang meneliti itu kadang-kadang yang lebih anehnya tuh orang-orang barat. Jadi mengapa kok sholat itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Kok enggak sholat itu yang wajib-wajib ya terutama itu di jam misalnya pagi, meskipun ada sunah-sunah nanti ditambahi dengan sholat sunahnya, itu ada rahasianya. Mengapa tengah hari misalnya duhur kok harus diselingi sholat? Biar kita kembali kepada Allah gitu. Dari mungkin kan pagi ya tadi udah berangkat begitu wis siji ngerasani wong gitu. Itu kepleset ngeten nggih Bu. Nggih, wis nopo ngoten. Nah, minta dibersihkan kembali dengan sholat, dengan melakukan sholat duhur. Ditambah lagi Bapak Ibu semuanya membiasakan untuk istiqomah membaca Al-Quran. Apa Bu? Al-Quran. Mungkin karena waktu bisa disempatkan habis maghrib. Ya 5 ayat, mampunya 5 ayat karena waktu 5 ayat. Habis subuh gitu ya. Apalagi kemudian dipahami dengan kajian. Ya, tadi ada berapa Bu? Satu nama Bu? Satu, niat. 2, sholat. 3, maos Al-Quran. Nah ini konteks anak-anak muda ini. Ya. Yang ketiga, berdasarkan tadi data-data, maka sediakan ruang sunyi tanpa gawai, tanpa HP. Sekali-sekali HP-nya disimpan, bahkan kalau ini mungkin dimatikan sementara biar nggak dengar tang ting tung tang ting tung. Iya. Jadi hati agak tenang gitu. Saya kalau sudah buka HP itu, waduh ini ada tawaran apa lagi begitu. Nah, jadi berikan waktu 1 hari itu ruang sunyi tanpa gawai, bukan gawean gitu, bukan Pak, tanpa HP. Siap Pak? Oh nek bapak-bapak siap. Tak kok yang sana itu siap Mbak? Oh di pondok kan nggak bawa HP ya? Bawa? Oh nggak bawa HP ya di pondok? Ya alhamdulillah ini. Nah praktis ini. Yang keempat, tulis 3 hal yang disyukuri. Misal hari ini yang disyukuri apa ini? Paling tidak 3 hal saja. 1 hari. Syukur ya Allah. Alhamdulillah dapat rezeki, mungkin duit gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah anak saya sakit giginya sudah sembuh. Itu baru 3 loh, padahal nikmat Allah itu tidak bisa dihitung saking banyaknya. Nah, ini pengajian yang tadi pagi di habis sholat malam ini. Yang kelima, ya, berbuat baik. Jadi dari niat, sholat, membaca Al-Quran, menyediakan ruang tanpa gawe, kemudian syukuri, paling tidak tulis 3 hal mungkin ya terpampang gitu ya, tulis di sini. Besok tambah lagi kan, hari ini 3, besok lagi apa gitu. Nah, dan diimplementasikan di dalam perbuatan kebaikan kita semuanya. 5 menit lagi. Maka Bapak Ibu mudah-mudahan ini bareng-bareng bisa hati kita yang terluka bisa sehat mental insya Allah. Nggih Bapak Ibu.
nggih, sehat mental, hati ini tenang, bahagia. Nah, monggo sareng-sareng terakhir nih biar nopo hatinya bahagia. Nek niki nek tiang sepuh niku mesti apal lagu Tombo Ati. Pripun lagune, Bu? Tombo ati iku limo perkarane. Apa Pak? Kaping maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Pak, niku sing cah-cah nom-nom nika lho, Pak. Boten ngerti ternyata lagu nih, Pak. Ngerti enggak? Lah itu enggak bunyi tadi. Nah, nanti tak tes ya, Bu. Tak tes ini, tak tes ya. Kaping pat kudu weteng ingkang luwe. Kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah maringi tenang ati. Nah, saya cek sing ini. Jangan tepuk tangan dulu, dicek sekarang ini 1, 2, 3 yang anak-anak muda. Ya, seru mana nanti ya bapak-bapak nih dicek. Ayo yang anak-anak muda. 1, 2, 3.